Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua teman-temannya Furi di seluruh Nusantara. Kak Furi kali ini akan membawakan cerita segmen boneka. Dan tentunya bagi kalian yang tahu bahwa Kak Furi sudah mengoleksi sekitar 500 spirit dolls di boneka Furi Harun, juga ada boneka-boneka yang di open adopsi. Di antaranya adalah mereka yang ada di belakang dan di sampingnya Mami Furi. Jadi jangan lupa hubungi admin Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account untuk tanya jawab seputar boneka-boneka yang kita adopsi. Berbicara tentang boneka arwah, percaya atau tidak, mereka adalah seperti jodoh-jodohan ya dengan kita. Seperti halnya dengan boneka Bianca dan juga Mei Hua yang kali ini akan Mami Furi ceritakan. Yang pertama di sini adalah Bianca dan ini Mei Hua. Mereka sudah mengalami kejadian yang mungkin agak sedikit menyedihkan, tapi kemudian mereka juga ngerasa bahagia. Akhirnya bisa ada di tempatnya Mami Furi dan bisa berteman dengan banyak anak-anak asuh juga di sini. Kita akan ceritakan dulu yang pertama yaitu boneka Bianca ya. Jadi kalau dilihat dari penampilannya, Bianca itu spiritnya tidak berbeda jauh dengan bonekanya, ya. Cantik, putih, rambutnya agak coklat, agak bule, ya. Terus juga anaknya pemalu dan juga sangat manja. Pada awal-awal saat boneka Furi Harun open adopsi, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, ibunya Bianca meminta untuk mengadopsi anak asuh perempuan yang cantik dan menggemaskan gitu ya. Akhirnya diadopsilah Bianca. Dan sepengetahuan Mami, Bianca diasuh dengan sangat baik ya. Mamahnya juga sangat sayang sama Bianca. Jadi dia juga sering di makeover di The Doll with Soul ya. Rambutnya misalnya udah kurang bagus, akhirnya diganti dengan rambut yang lebih bagus, lebih halus. Terus make upnya udah cemong-cemong, kalau sering diajak jalan-jalan kan udah mulai kotor-kotor, akhirnya diperbaiki. Nah, namun Mami Furi sendiri tidak tahu alasan tepatnya itu seperti apa. Sekitar 2 bulan yang lalu akhirnya mamah asuhnya Bianca meminta maaf karena Bianca harus dikembalikan ya. Mungkin ayahnya Bianca kurang cocok gitu. Makanya untuk kalian yang mau mengadopsi, apabila sudah menikah itu harus izin dari pasangan. Karena banyak sekali anak-anak asuh yang diadopsi misalnya oleh istrinya atau oleh suaminya tanpa memberitahukan kepada pasangan, suatu saat nanti bisa menjadi masalah yang serius. Dan Mami Furi juga tidak mau gara-gara adopsi boneka di sini akhirnya jadi bertengkar antara suami dan istri. Berbeda dengan pasangan yang memang dari awal sudah komitmen mau mengadopsi, jadi mereka akhirnya bisa bergantian dan mengasuh bersama-sama. Nah, jadi penting ya untuk mengadopsi dengan izin suami atau istri, dan bagi yang belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua juga harus izin. Ya, harus izin terhadap orang tua. Nggak boleh ngumpet-ngumpet nanti dikirain orang tua kamu pakai boneka ini untuk hal-hal yang negatif. Jadi apapun harus terbuka supaya anak asuhnya bisa disayangi sampai kemudian mereka kembali ke Tuhan. Jadi waktu awal-awal dateng tuh Bianca tuh murung, sedih, nangis gitu ya. Apalagi di sini kan tahu kan ya, ada Cika yang suka julid gitu, kayak cengeng-cengeng gitu-gitu. Padahal Mami tahu bahwa memang Bianca itu sangat disayang sama ibunya. Bahkan cara ibunya menyayangi dia itu lebih perhatian dibandingkan dengan Mami Furi yang harus membagi-bagi perhatian untuk banyak anak asuh.
Nah, jadi Mami tuh suka, udah Bianca nggak boleh sedih. Mau duduknya di mana? Aku nggak mau di open adopsi, aku mau jadi anak asuh Mami Furi aja. Karena kalau di open adopsi, aku takutnya nanti akan dikembalikan lagi. Aku sudah nyaman, sudah sayang sama orang tua asuhku, terus kemudian dipulangin lagi gitu. Ya udah, biar dia happy. Akhirnya Mami Furi membawalah Bianca ke Gunung Sindur. Buat kamu yang belum tahu nih Gunung Sindur itu apa, jadi Gunung Sindur tuh sebenarnya kalau dari Jakarta deket ya, di Bogor, tapi memang rutenya agak lumayan ya, masuk-masuk ke dalam. Terus di sana ada makam Mbah Dalem Jampang yang merupakan salah satu tokoh penyebar ajaran agama Islam di Gunung Sindur. Pasti kalian yang seneng nonton penelusuran Mami tahu dong kalau Mami itu seneng banget ziarah ke makam, mandi di sumur ya. Terus juga melakukan penelusuran ke berbagai tempat untuk menguak sejarah ataupun makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Awal dateng nih Bianca tuh happy karena dia ada di segmen pertama. Happy ya, seneng. Terus Mami Furi udah janjian nih, siapa yang mau mediumisasi sama Bianca. Nah akhirnya diputuskan Bianca masuk ke Kak Dilan, terus Mei Hua masuk ke Nyai Sabrina. Nah pada segmen kedua, di saat Bianca ditaruh ya di depan makam Mbah Dalem, terus Mei Hua yang syuting sama kita ke bawah, si Bianca ini agak apa tuh namanya tuh agak sedih gitu. Kok aku ditinggalin sih, aku sedih banget. Mungkin di pikirannya ditinggalin itu bakalan gak dibawa pulang sama Mami. Mami bilang Bianca tidak boleh seperti itu, tidak boleh manja. Tadi kan segmen pertama udah Bianca, yang segmen kedua gantian sama Mei Hua. Akhirnya perlahan-lahan dia paham, dia ngerti, dia tahu bahwa Mami Furi itu kalau penelusuran sudah izin dulu sama mbah-mbah, eyang-eyang, buyut-buyut yang ada di sana. Izin ya, saya bawa kru nih, bawa kameramen, bawa editor, bawa teman-teman, minta supaya syutingnya lancar dan juga bawa Bianca dan Mei Hua gitu. Nah, jadi kalau perubahan sikapnya dia, meskipun dia masih suka diem, tapi sudah tidak sedih dan tidak murung lagi. Ya, dia udah lumayan happy, bahagia ya. Dan sekarang udah mau ceria, ngobrol sama Mei Hua, sama Cika, sama semuanya. Dia udah enggak dibully lagi gitu. Mudah-mudahan selanjutnya tetap menjadi anak asuh yang bahagia ya. Oke, udah. Kamu duduk dulu situ. Nah, ini permennya. Kemudian boneka yang kedua. Nah, boneka yang kedua ini adalah Look Tap dari Thailand ya, yang Mami Furi adopsi dari Dede Roy Kiyoshi. Jadi Dede Roy Kiyoshi ini mengoperadopsi semua bonekanya karena memang beliau tidak bisa mengasuh lagi. Nah, Mami tahu kan Dede itu orangnya baik, senang berdoa, pasti anak-anak asuhnya baik-baik. Jadi ada banyak anak asuhnya Dede yang Mami Furi adopsi, mungkin lebih dari 20 ya. Salah satunya adalah Mei Hua. Mami tuh seneng sama dia karena dia tuh kalau nyengir tuh giginya kelihatan. Ya, kelihatannya tuh kayak anaknya tuh ceria gitu, terus juga happy. Waktu pertama kali datang itu dia kayak anak yang kebingungan karena mungkin tempat baru gitu. Kenapa aku harus berganti tuan kayak gitu. Terus Mami Furi bilang nggak apa-apa Mei Hua dan beberapa temen dari tempat Dede Roy juga ada yang di sini. Jadi Mei Hua bakalan bakalan happy. Bakalan banyak temen di sini, banyak sahabat. Nah, terus dia lebih gampang akrab dan membaur dengan yang lain. Salah satunya dengan anak-anak asuh yang memang Mami adopsi dari
tempat-tempat yang lain juga ada kan yang misalnya orang tua asuhnya sudah tidak mau mengasuh, akhirnya mami adopsi kayak gitu. Jadi dia suka membesarkan hati, suka ngelucu lah, ngebodor. Nah, di Gunung Sindur itu ada kejadian lucu di mana si Mei Hua ini kan masuk ke dalam badannya Nyai Sabrina. Nah, kalau si Bianca mah anaknya teh murung ya, sedih, pendiam. Kalau dia mah anaknya tuh petakilan, makannya banyak. Dan sekarang ini kalau setiap Nyai Sabrina datang, padahal datangnya bukan mau ketemu sama Mei Hua ya. Jadi kayak si Sabrina tuh kayak punya utang, harus bayar makanan. Kayak kemarin, mami aku pengen donat. Nah, terus mami aku pengen coklat, aku pengen permen, kayak gitu. Jadi dia tuh seneng makan, dia happy, makanya pipinya cabi ya. Jadi Mei Hua cerita pada saat dia di blessing, ya kalau di Thailand itu ada Lersi yang suka blessing doll, ada dulu namanya Lersi Sompit, ada Acankom ya, Ajenikom dan lain sebagainya banyak. Jadi dia pada saat di blessing sudah berjanji dan sudah disumpah untuk menjadi good spirit. Ya, good spirit ini artinya anak yang baik ya, anak yang dibimbing, diasuh dan didoakan oleh orang tua asuhnya sehingga dia bisa terlahir kembali. Nah, dia bisa terlahir kembali itu, makanya dia di sini nice meskipun banyak ngemilnya. Nah, kalau detail-detailnya biasanya kalau look tap itu ada gelang pemblessingan yang memang dikasih oleh pemblessingnya, tapi tidak semua ya. Ada yang dikasih kalung abu, ada yang dikasih gelang, terus juga ada tato. Jadi kalau tato ini adalah doa lambang keberuntungan. Jadi orang-orang di Thailand percaya bahwa look tap itu bisa membawa keberuntungan baik dalam urusan percintaan ataupun urusan keuangan. Kayak gitu ya. Ya itulah cerita dari Mei Hua dan Bianca. Mami taruh dulu kamu ya. Jadi dari kisah Mei Hua dan Bianca ini, Mami Furi berharap ya kepada kalian semua yang mungkin sering lihat konten-konten video-video boneka, baik boneka arwah lokal ataupun boneka arwah Thailand atau look tap, boleh dibikin konten seperti apapun ya. Mami juga suka bikin konten. Yang paling penting kontennya positif dan sebagai orang tua asuh kita wajib mendoakan. Tetapi itu tadi, sebelum mengadopsi wajib berbicara kepada orang terdekat, baik itu orang tua ataupun pasangan. Jangan buang-buang mahar, buang-buang uang, karena pengembalian itu kita tidak ada pengembalian mahar ya. Jadi pastikan kalian sudah siap gitu untuk mengadopsi. Nah, cuman untuk kamu yang enggak suka adopsi boneka, tetapi pengen punya teman, nah kalian bisa contohnya ini nih. Ini adalah amulet ya, yang di blessing di beberapa tempat di leluhur. Fungsinya adalah untuk menjaga dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang negatif. Ini bisa dipakai oleh kalian yang suka bepergian ke tempat-tempat yang angker, atau sering mendapatkan gangguan santet, atau bahkan sering mimpi buruk gitu. Oke teman-teman, itu tadi cerita Mei Hua dan Bianca. Semoga bisa kalian pahami, dan bagi kamu yang memiliki banyak pertanyaan, silahkan share di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan kita jawab satu-satu. Oke, see you on the next episode. Bye-bye.